Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Lestari dengan NIM 287108011504. Di sini saya akan membahas mengenai standar pelayanan kebidanan. Pelayanan yang bermutu atau berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat. Standar pelayanan merupakan bagian penting dari layanan kesehatan itu sendiri dan memainkan peranan penting dalam masalah mutu layanan kesehatan. Standar pelayanan kebidanan yang menjadi tanggung jawab profesi bidan dalam sistem pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Di sini kita akan membahas mengenai standar. Standar sendiri yaitu spesifikasi dari fungsi dan tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana pelayanan kesehatan agar pemakai jasa pelayanan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Standar pelayanan kebidanan adalah norma dan tingkat kinerja yang perlu ditingkatkan untuk mencapai hal yang diinginkan. Setiap bidan harus bekerja secara profesional dalam menjalankan standar pelayanan kebidanan, dan dalam melaksanakannya, profesi tersebut harus bekerja sesuai dengan standar. Lalu ada syarat standar. Yang pertama, syarat standar harus bersifat jelas. Yang kedua, masuk akal. Yang ketiga, mudah dimengerti. Keempat, dapat dicapai. Kelima, absah, yang artinya hubungan yang kuat dan dapat didemonstrasikan antara standar dengan mutu pelayanan kebidanan. Dan keempat, ada meyakinkan. Kelima, standar harus bersih. Lalu di sini ada ruang lingkup standar pelayanan kebidanan. Menurut Departemen Kesehatan, standar pelayanan kebidanan dibagi menjadi 24 standar, yaitu ada standar pelayanan umum. Standar pelayanan umum terdiri dari 2 standar. Standar pertama, persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Standar kedua, pencatatan dan pelaporan bidan. Lalu ada standar pelayanan antenatal atau ANC. Standar pelayanan antenatal terbagi menjadi 6 standar. Lanjutan dari sebelumnya, standar 3 yaitu identifikasi ibu hamil. Yang standar 4, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Standar 5, palpasi abdomen. Standar 6, pengelolaan anemia. Standar 7, pengelolaan dini hipertensi. Standar 8, persiapan persalinan. Lalu ada standar pelayanan persalinan. Standar pelayanan persalinan terdiri dari 4 standar. Lanjutan dari sebelumnya, standar 9 yaitu asuhan persalinan kelas 1, standar 10 yaitu asuhan persalinan kelas 2, standar 11 persalinan kelas 3, standar 12 yaitu penanganan kelas 2 dengan gawat janin, standar 13 perawatan bayi baru lahir, standar 14 penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan, standar 15 pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Lalu ada standar 16 penanganan perdarahan dalam kehamilan, standar 17 penanganan kegawat daruratan pada eklamsi, standar 18 penanganan kegawat daruratan pada partus lama, standar 19 persalinan dengan penggunaan vakum ekstraktor, standar 20 yaitu penanganan retensio plasenta, standar 21 penanganan perdarahan postpartum primer, standar 22 penanganan perdarahan postpartum sekunder, standar 23 penanganan sepsis puerperalis, standar 24 yaitu penanganan asfiksia neonatal. Lalu ada indikator mutu pelayanan kebidanan. Indikator mutu pelayanan kebidanan membahas mengenai disiplin dalam standar pelayanan kebidanan atau SPK, standar outcome, dan komponen indikator kinerja yang perlu diketahui. Disiplin dalam standar pelayanan kebidanan. Kedisiplinan bidan dalam melaksanakan standar merupakan salah satu jenis disiplin kerja, karena disiplin dalam melaksanakan standar adalah disiplin yang memuat tentang metodologi pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. Standar pelayanan kebidanan terdiri atas 8 standar. Standar pertama falsafah dan tujuan, standar kedua administrasi dan pengelolaan, standar ketiga staf dan pimpinan, standar dan fasilitas dan peralatan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan pidana dalam melaksanakan standar pelayanan kebidanan. Yang pertama, penghargaan atau reward. Yang kedua, bebas kerja. Yang ketiga, supervisi dari atasan. Lalu ada standar outcome. Standar outcome adalah standar keluaran yang menilai kualitas dari layanan kesehatan, diantaranya kepuasan pelanggan, ketepatan, efisien, dan efektivitas. Kepuasan pelanggan. Faktor-faktor yang mendorong kepuasan pelanggan adalah kualitas, harga, service quality, faktor emosional, dan kemudahan. Service quality bergantung pada 3 hal, yaitu sistem, teknologi, dan manusia. Lalu ada ketepatan. Ketepatan yaitu tingkat layanan yang diberikan kepada pasien adalah yang paling bermanfaat atau yang paling dibutuhkan waktunya. Ketepatan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ketepatan terhadap aturan dan hukum, etika profesi, dan profesionalisme dan keahlian. Lalu ada indikator kerja. Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu institusi yang dihasilkan selama satu periode waktu. Manajemen adalah suatu ilmu yang memadukan seni di dalamnya untuk menerapkan suatu konsep manajemen yang memiliki tingkat fleksibilitas. Kesimpulannya, pelayanan kebidanan adalah seperangkat pedoman prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien atau masyarakat umumnya berkualitas, aman, dan efektif. Sekian video dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.